Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan. Walau dalam aktivitas yang sedikit berbeda, demikian apapun yang kita lakukan, khususnya kebaikan, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para siswa siswi kelas 12, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi munakahat atau bahasa lainnya yaitu perkawinan, pernikahan. Materi ini disajikan dalam rangka kegiatan pembelajaran keagamaan di bulan suci Ramadan. Kenapa ini penting disampaikan? Karena walaupun secara usia kalian masih dalam konteks belajar, namun demikian tidak ada salahnya materi ini disampaikan sebagai bekal ke depannya ketika kalian semuanya para peserta didik akan yang namanya masuk ke dalam wilayah pernikahan. Karena mau tidak mau yang namanya manusia hidup itu diciptakan secara berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Kemudian ketika dipasangkan menjadi satu, tentunya melalui namanya proses pernikahan, begitu kan. Nah, sehingga secara teoretik ini wajib diketahui, karena dalam agama pun yang namanya teori dengan praktik itu tidak bisa dipisahkan. Teori tidak ada pengamalannya, tidak ada praktiknya, sama saja. Pun demikian ketika praktik tanpa ada teorinya juga sama, bisa salah. Sehingga teori dengan praktik itu harus ada keseimbangan. Nah, adapun ruang lingkup materi terkait dengan munakahat sendiri, Bapak tidak akan terlalu jauh, namun paling tidak kalian bisa mengerti, memahami apa itu tentang pengertian daripada perkawinan, ya. Kemudian rukun, syaratnya ketika orang itu menikah, hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan pernikahan, hikmahnya nikah itu apa, gitu ya. Nah, adapun pernikahan, ya, jadi dalam bahasa Indonesia, nikah itu artinya berkumpul atau bersatu. Sedangkan dalam istilah syariat, nikah itu artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya, laki dan perempuan, ya, dengan sukarela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita sedikit bahas, ya, terkait dengan materi ini, dengan istilah perkawinan. Sedikit-sedikit ya kita bahas. Diulangi, yang namanya nikah itu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan orang perempuan, gitu ya. Jadi di dalam pernikahan itu ada yang namanya perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menciptakan suatu pernikahan, suatu ikatan batiniah dan lahiriah, ya, dalam satu ruang lingkup yang namanya sebuah keluarga nantinya, ya. Seorang laki-laki ketika dia menikah, maka dia ada satu perjanjian bahwa dia akan melindungi seorang istrinya, akan melindungi anak-anaknya, akan mencukupkan kebutuhannya baik lahiriah maupun batiniahnya. Pun demikian
termasuk seorang perempuan ketika dia melakukan yang namanya sebuah akad nikah. Di sana perempuan dia berjanji bahwa dia akan melayani dengan setia kepada suaminya, ya. Baik buruknya seorang suami, seorang istri, dia wajib untuk menjaga harga dirinya. Seorang istri wajib menjaga keluarganya, menjaga nama baik keluarganya, ya. Itu jadi ketika seseorang sudah matang dalam masuk ke dalam sebuah perkawinan, maka dia harus betul-betul bisa memahami ruang lingkupnya sudah berbeda, tidak seperti ketika dia hidup dalam sebuah kesendirian di rumah, ya. Untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya, menghasilkan hubungan kelamin, menghasilkan putra putri dari hubungan yang telah dilakukannya antara seorang laki-laki dan perempuan, ya, dengan sukarela, ya, dengan sukarela, tidak ada paksaan. Makanya kenapa yang namanya salah satu syarat nikah itu salah satunya apa? Dia tidak ada paksaan. Dia nggak boleh dipaksa, ya, nggak boleh dipaksa. Kenapa? Jadi sebetulnya sekalipun itu ketika seorang, ada pertanyaan begini, bagaimana ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk menikah kepada si X, padahal kita mengetahui bahwa si X itu tidak baik, ya, tidak baik. Sehingga di sini orang tua, jadi satu sisi jadi ada dua sisi yang berbeda. Satu sisi seorang anak memang harus patuh kepada kedua orang tuanya, tetapi di satu sisi orang tua pun wajib untuk bisa mengetahui, memahami bahwa yang namanya ruang lingkup pernikahan itu yang menjalaninya adalah seorang anaknya, bukan orang tuanya. Sehingga harus ada kesepemahaman bersama. Sehingga makanya yang namanya pernikahan yang dipaksakan itu kan tidak menghasilkan sebuah perkawinan yang baik. Biasanya seperti itu, ya. Nah, jadi kita ulangi bahwa yang namanya nikah itu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya nikah itu kita mengharapkan rumah tangga, terwujudnya rumah tangga yang memang memiliki nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu secara pengertian istilah. Apa hukumnya nikah? Nah, pada dasarnya yang namanya nikah itu hukumnya sunnah, ya. Jadi sebagian ulama, ya, bahwa yang namanya nikah itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Kenapa sunnah? Karena secara hakikat bahwa manusia itu diciptakan secara pasangan, ya, hukumnya sunnah. Namun ketika pernikahan walaupun pada dasarnya adalah sunnah, namun dia juga bisa berubah menjadi haram, ya, tergantung konteks dan kondisinya yang itu bisa menjadikan pernikahan itu menjadi haram. Itu contoh ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang laki-laki, berarti apa? Gay, ya. Jadi
laki-laki menikah dengan laki-laki boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia telah menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyalahi ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya awal tadi, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, bukan laki-laki kemudian perempuan enggak seperti itu, tapi laki-laki dengan perempuan. Maka enggak boleh pun demikian ketika seorang perempuan menikah dengan perempuan, enggak boleh. Ya, itu haram. Itu misal, ya. Atau yang lainnya adalah apa? Seorang menikah dalam konteks dia berlainan agama, ya, berlainan agama. Seorang laki-laki menikah dengan seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan muslim, atau seorang perempuan muslim menikah dengan seorang laki-laki non muslim. Ulang lagi ya. Ketika seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan non muslim, atau seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim, itu sama saja. Itu enggak boleh, itu haram hukumnya. Jadi kalau kalian itu ingin mencari pasangan, salah satu modal dasar utama adalah dia harus seiman, seagama kepada kita. Ya, dia harus seorang muslim. Sebaik apapun, sekaya apapun, ya, ketika dia tidak muslim, tidak seiman dengan kita, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma, sia-sia. Ya. Akan semakin besar tantangannya kalaupun itu dipaksakan. Ya. Sudah hasilnya pun kita masuk ke dalam konteksnya berzina karena tidak halal kan awalnya, begitu. Makanya yang namanya nikah itu, Bapak suka bilang bahwa nikah itu kan tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Dia melalui yang namanya sebuah proses. Kalau bahasa agamanya proses mungkin ta'aruf, saling mengenal. Kita pengen kenal dulu kan, ini perempuan siapa, ini laki-laki siapa, begitu kan. Nah, jadi proses mengenal seseorang itu penting supaya apa? Kita tahu paling tidak sedikit latar belakangnya seseorang, ya. Jadi orang ini dalam pandangan kita baik apa tidak, begitu ya. Karena yang namanya pernikahan itu kan bukan mainan ya. Jadi yang namanya pernikahan itu kan satu hubungan yang memang memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain haram, nikah juga bisa berubah hukumnya menjadi yang namanya makruh, ya. Contoh, ketika seseorang itu ingin menikah tapi belum bisa mampu ngasih nafkah istri sama anak-anaknya, maka ini makruh, ya. Nikahnya udah kebelet, ya, tapi nggak bisa ngasih nafkah kepada istri sama anak-anaknya. Karena salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah secara lahiriah kepada istrinya dan juga tentunya kepada anak-anaknya, pakaian, makan, minum, tempat tinggal, ya. Itu wajib dia upayakan, wajib dia usahakan, ya. Selain daripada kebutuhan batiniahnya, ya. Jadi jangan kebelet kalau kalian itu belum punya kemampuan secara lahiriahnya. Makanya hati-hati ketika dalam bergaul. Ini kan konteksnya juga nyambung kemana-mana. Kalau bergaul itu hati-hati, ya. Di zaman sekarang pergaulan antara laki-laki dengan perempuan jangan seenaknya sendiri. Masih ada batasan, ruang lingkup yang dibatasi. Perempuan jangan suka, laki-laki jangan suka bermain masuk ke dalam ruang lingkup perempuan terlalu jauh, ya. Karena kalau sudah keluar terlalu jauh, ya bisa takutnya kelupaan bablas, ya, sehingga nanti timbulnya kan ke zina, itu ya.
kerja belum, udah masalah begitu kan. Sehingga banyak hal yang terjadi yang tidak diinginkan biasanya ketika seseorang itu sudah terjadi yang namanya perilaku zina, ya aborsi dan sebagainya lah, segala macam ya. Orang tua juga malu. Itu ya, jadi nikah itu bisa berubah hukumnya ya, dari awalnya mubah, kemudian ke sunnah, kemudian ke makruh ataupun ke haram ya. Kenapa demikian? Ini perlu dipahami sekali lagi. Nikah itu punya tujuan, yaitu apa? Menciptakan keluarga yang bahagia. Kalau bahasa agamanya sakinah, mawadah, warahmah ya, itu. Apa dalilnya? Itu jelas ya. Yang namanya pernikahan itu yaitu surat Ar-Rum ayat 21 ya. Surat Ar-Rum ayat 21 itu. Adapun yang termasuk ke dalam rukun pernikahan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu adanya calon suami. Nah, syaratnya calon suami ini apa? Syaratnya calon suami tentunya adalah dia harus beragama Islam atau Muslim, harus seagama. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, ketika kita menikah harus adanya kesamaan dalam ketauhidan, dalam agama gitu. Kemudian tentunya syarat yang selanjutnya yaitu tidak ada paksaan ya. Si calon suami ini tidak terpaksa ketika dia akan menikah ya, tidak menikah. Kemudian selanjutnya yaitu ketika dia menikah, dia bukan mahramnya, bukan dengan mahram calon istrinya. Jadi calon suami ini nggak boleh menikah dengan si perempuannya ini yang punya hubungan darah, nggak boleh. Dengan kakaknya, dengan siapa, dengan uaknya, bisa nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua yaitu adanya calon istri ya, calon istri. Nah, apa syaratnya calon istri? Syarat calon istri adalah dia sudah cukup umur tentunya. Secara usia kalau kita konversi ke dalam usia itu, yang Bapak tahu itu batas minimumnya yaitu minimal 19 tahun bagi perempuan, dia baru boleh menikah ya. Yang itu diatur dalam undang-undang pernikahan. Jadi seorang perempuan itu boleh menikah dengan catatan batas minimal usia itu 19 tahun kurang lebih ya. Mangga nanti dicek ulang saja sama kalian ya. Kemudian apa? Bukan mahramnya bagi calon suaminya ya. Jadi sama begitu ya. Seorang calon istri juga dia cukup umurnya, bukan mahramnya, kemudian dia semuslim, seagama ya, seagama. Kemudian ada wali nikah, ada walinya. Wali ini tentunya dari pihak mempelai laki ya. Jadi misalnya wali ini harus dari pihak perempuan, betul ya. Jadi wali ini harus dari pihak perempuan. Misal ketika ada seorang laki-laki ingin menikah, maka si calon dari perempuannya harus ada walinya. Nah, wali ini yang lebih utama siapa? Wali yang lebih utama adalah orang tuanya, bapaknya ya. Bapaknya kalau nggak ada, maka saudara kandungnya, bisa kakaknya, bisa adiknya, begitu ya. Kemudian yang keempat yaitu adanya dua orang saksi. Yang kelima yaitu ada ijab qabul atau akad nikah ya. Jadi kalau ijab itu adalah ucapan wali ya. Jadi ijab itu adalah ucapan dari wali. Yang mengucap wali itu yang dari pihak perempuan ya. Sedangkan kalau namanya
Qabul itu adalah ucapan dari mempelai laki-laki sebagai bentuk penerimaan daripada ucapan dari wali atau dari pihak perempuan. Ya, itu terkait dengan rukun syarat nikah. Ya. Kemudian apa saja kewajiban ketika dia sudah menikah? Tentunya ini yang penting, yang sangat penting begitu ya, buat kewajiban seorang suami maupun istri. Jadi kalau kalian memposisikannya adalah sebagai seorang laki-laki, berposisi sebagai laki-laki, maka seorang suami wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, baik sandang, pangan, papan, ya, baju, pakaian, rumah, tempat tinggal, ya, makan, minum, ya, sesuai dengan kemampuan yang dia usahakan secara maksimal. Ya, dia harus berusaha, seorang suami harus berusaha untuk bisa memberikan nafkah lahir, ya, lahiriah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan tentunya batiniah kepada istrinya. Ya. Yang kedua, seorang suami itu harus bisa memimpin serta membimbing. Siapa yang dibimbing? Tentunya istri dan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya keluarganya ini bisa taat kepada agamanya, bisa bermanfaat di dalam ruang lingkup keluarganya, bisa memiliki nilai kemanfaatan di masyarakat, ya, bangsa dan negara tentunya. Kemudian seorang suami juga harus mau membantu istrinya dalam tugas sehari-hari, ya, khususnya dalam apa? Dalam hal mendidik anak-anaknya. Karena yang namanya mendidik itu walaupun tugas utamanya adalah seorang ibu perempuan, maka tetapi seorang laki-laki juga harus bisa menjadi contoh panutan buat anak-anaknya. Maka yang namanya mendidik itu kan harus juga bisa mencerminkan bentuk keteladanan untuk anak-anaknya. Ya. Kemudian kewajiban si istri yaitu adalah tentunya yang pertama taat kepada suaminya. Kemudian harus menjaga nama baik, kehormatan suaminya, keluarganya. Ya. Kemudian membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dalam keluarganya. Ya. Kemudian harus hormat, sopan kepada suaminya dan keluarganya. Ya. Jadi itu yang terkait dengan perkawinan, ya. Jadi pada prinsipnya adalah yang namanya ketika seseorang itu sudah menikah, maka dia harus mengetahui betul-betul apa fungsi dan tujuan daripada yang namanya sebuah pernikahan. Karena tidak jarang banyak sekali orang yang sudah menikah itu karena tidak didasari oleh keilmuan, tidak didasari oleh rasa pemahaman yang cukup mendalam terhadap yang namanya pernikahan, maka imbasnya, dampaknya adalah banyaknya perceraian, ya, banyaknya perceraian yang itu sangat sangat dekat waktunya antara posisi dia menikah dengan ketika proses perceraiannya. Jadi ini kan satu hal bentuk yang sangat disayangkan. Kenapa demikian? Karena bekal dia ketika ingin menjalankan yang namanya sebuah rumah tangga itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Selanjutnya, adapun terkait dengan hikmah pernikahan, para ulama fikih sudah menjelaskan bahwa banyak sekali hikmah-hikmah terkait ketika seseorang sudah melaksanakan yang namanya pernikahan secara Islami. Di antaranya yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan seksual, ya, dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikah itu merupakan salah satu sarananya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, tapi dengan jalan yang benar. Makanya kalau ingin melampiaskan kebutuhan seksual itu harus dengan cara menikah,
Kenapa demikian? Supaya tidak haram jadinya, begitu ya. Sehingga kalau yang namanya memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang tidak benar, tentunya Allah akan murka, begitu ya. Contohnya dengan zina, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, hikmahnya yaitu memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah ya. Jadi dengan cara perkawinan, hikmahnya itu apa? Dengan jalan perkawinan maka terciptanya adanya keturunan yang sah ya, yang sah. Yang ketiga, melalui pernikahan suami istri bisa memupuk rasa tanggung jawab ya, bisa memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, mendidik anak-anaknya ya. Kemudian juga dalam rangka untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, begitu. Jadi tentunya banyak ya sekali ya hikmah-hikmah yang terkait dengan pernikahan. Namun demikian paling tidak ini merupakan salah satu gambaran dasar secara singkat, secara ringkas, bahwa yang namanya pernikahan, perkawinan adalah sesuatu yang sangat yang sangat dihalalkan ya, yang sangat dihalalkan. Yang namanya pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat indah ketika dilakukan dengan cara yang benar ya, dengan cara yang benar. Di pesan Bapak terakhir buat kalian adalah ketika kalian kelak sudah dewasa, sudah cukup usianya, ingin melaksanakan yang namanya pernikahan, maka sebelum menikah ada baiknya kalian membaca terlebih dahulu ya, membuka kembali catatan kalian yang pernah kalian miliki tentang pernikahan. Fungsi pernikahan itu apa? Hikmahnya nikah itu apa? Kewajiban ketika kita menjadi seorang suami atau istri itu apa? Supaya apa? Supaya kelak kita di hari akhirat tidak menjadi beban buat diri kita. Karena bagaimanapun juga ketika kita dari hari akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan ketika di dunia. Oke, itu aja materi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.